wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ashifa? Kembali lagi di Bincang Ramadan ISQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Alhamdulillah di hari terakhir kita menjelang hari kemenangan yaitu Hari Raya Idul Fitri masih ditemani dengan Bincang Ramadan ISQ Podcast, yang mana Bincang Ramadan ISQ Podcast akan selalu menemani sahabat Ashifa dalam menunggu waktu berbuka puasa ataupun menyiapkan menu berbuka puasa. Dengan saya Betty Ambarwati dan bintang tamu spesial kita hari ini yaitu Ustazah Syifa. Oke, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ustazah. Oke, Ustazah terlihat senang-senang sekali ya Ustazah ya. Enggak, Oke, biasa Ustazah, aja. ini kan kita sudah di penghujung Ramadan. Iya, betul. Ustazah. Nah, ada nggak sih persiapan apa gitu yang sudah Ustazah lakukan menjelang hari kemenangan? Sudah banyak ya pasti Ustazah, terutama baju lebaran itu udah ada. Sudah banyak ya Ustazah? Iya, ya? kue lebaran apalagi Wow. Ustazah udah numpuk, sirup-sirup, biskuit-biskuit itu udah banyak. Persiapannya ya. sudah maksimal ya Ustazah. Terutama Jangan- minyak goreng harus ada Oh, iya, buat itu harus masak banget Ustazah. ya. Iya betul. Jangan satu lemari itu isinya udah semua ya Ustazah Iya. ya. Saking euforianya untuk menyambut hari kemenangan Iya, ya Ustazah betul. ya. Semoga kita semua nanti dapat menyambut hari kemenangan Amin. dengan keadaan sehat walafiat ya Amin, Ustazah. Baik, Ustazah, pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang meraih derajat al-muttaqin. Nah, mungkin sahabat Ashifa di rumah ada yang bertanya-tanya, sebenarnya meraih derajat al-muttaqin itu apa sih Ustazah? Langsung saja kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari Ustazah Syifa tentang meraih derajat al-muttaqin. Silakan Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan arti dari al-muttaqin. Al-muttaqin berasal dari kata takwa. Takwa secara etimologis berarti takut atau khawatir. Bisa juga diartikan menjauhi atau imtithalu awamirillah wajtinabu nawahu, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah sifat di mana seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disertai dengan rasa takut akan siksanya, sehingga mereka memelihara dirinya dari siksa tersebut dengan cara apa? Dengan cara mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, mereka yang memiliki sifat takwa di dalam dirinya disebut dengan al-muttaqin. Jadi al-muttaqin ini sifat takwa yang ada di dalam diri manusia. Dalam Islam, tinggi derajatnya manusia bukan dilihat dari wujud fisiknya atau ditentukan dari kekayaan hartanya, kecerdasannya, bahkan keturunannya, tapi dilihat dari tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan beragam suku, namun yang terbaik di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Oke, berarti memang kita itu sebagai umat muslim wajib yang memiliki ketakwaan betul. kepada Allah. Jadi takwa itu tidak dilihat dari kondisi fisik seseorang ya iya, Ustazah ya. tapi ketaatannya kepada Allah. Kepada Allah. Dan semoga Ustazah, sahabat Ashifa di rumah atau dimanapun berada memiliki sikap ketakwaan yang al-muttaqin ini. Iya, betul. Ya Ustazah ya, amin ya Allah. Nah Ustazah, membahas tentang takwa ini, sebenarnya ada beberapa perintah Allah yang wajib dilaksanakan untuk meningkatkan ketakwaan ini. Ada berapa sih Ustazah? Oke, di sini sebenarnya banyak ya perintah Allah yang wajib kita laksanakan. Beberapa diantaranya yaitu sholat. Sholat adalah sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah merubuhkan agamanya. Jadi sholat itu ibaratkan rumah ya Ustazah, atau sebuah bangunan. Jika tidak ada tiang atau fondasi, maka rumah itu akan rubuh, tidak akan berdiri kokoh. Begitupun dengan hidup manusia ini, jika tidak dilaksanakan sholat di dalamnya, maka hidup manusia ini akan sia-sia, tidak akan berguna, karena manusia ini hanya mengejar dunia saja, akhiratnya tidak dikerjakan. Lalu selanjutnya ada puasa.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu antara pembeda yang benar dan yang batil. Dan barang siapa di antara mereka yang berada pada bulan itu, maka berpuasalah. Nah, seperti halnya sekarang kita ya Ustazah, sedang berada di bulan puasa. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan puasa ini, karena banyak sekali amal ibadah yang akan dilipat gandakan pahalanya. Subhanallah sekali ya. Berarti untuk meningkatkan ketakwaan kita, hal yang wajib kita lakukan salah satunya itu dengan sholat Iya ya Ustazah, betul. dan juga berpuasa. Paling utama itu paling sholat. Paling utama ya, karena sering disebutkan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Iya, atau bagaikan sayur tanpa garam gitu ya. Ketika kita masak sayur tanpa garam rasanya hambar. Sama seperti kalau kita tidak sholat gitu, kita tidak punya pondasi hidup, jadi hidup kita sia-sia ya Ustazah ya. Oke. Ataupun dengan cara berpuasa, karena puasa itu adalah wajib hukumnya bagi umat muslim yang sehat ya Ustazah ya. Nah, oke Ustazah, dari dua hal yang wajib kita laksanakan untuk meningkatkan ketakwaan nih, saya mau tanya nih, bagaimana sih derajat manusia itu menurut Al-Quran Ustazah? Oke. Derajat manusia menurut Al-Quran di sini ada 5 tingkatan Ustazah. Tingkatan yang pertama yaitu muslim. Sebagai seorang muslim dilakukan dengan membaca 2 kalimat syahadat sebagai bentuk bukti sumpah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu di tingkatan yang kedua ada mukmin, di mana orang mengatakan keimanannya menggunakan lisan atau lidah yang disertai dengan keyakinan hati dan dikerjakan oleh perbuatan. Lalu di tingkatan ketiga yaitu ada muhsin, di mana orang-orang yang merasakan kehadiran Allah di setiap kehidupannya, di setiap langkahnya, karena ia merasa melihat Allah dan Allah pun melihatnya dari atas. Lalu di tingkatan keempat ada mukhlis, yaitu orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang mengerjakan segala pekerjaan yang ada di dunia ini semata-mata karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, di mana Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aw yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Jadi setiap pekerjaan yang kita kerjakan itu harus ikhlas, ridho karena Allah Ta'ala. Iya betul. Lalu yang terakhir, tingkatan kelima ada muttaqin. Muttaqin di sini artinya takwa ya, di mana orang-orang sudah berhasil dan sukses menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, takwa itu sendiri Ustazah sudah tingkatannya paling istimewa dan tertinggi di antara yang lainnya gitu. Ya, seperti itu. Berarti memang dalam Al-Quran itu manusia itu memiliki 5 derajat ya Ustazah ya, dan yang tertinggi adalah takwa. Dan betul. Semoga kita semua nih Ustazah, kita semua sahabat Ashifa atau semua muslim mendapatkan kelima derajat tersebut ya. Salah satu yang paling istimewa yaitu takwa tadi ya, atau al-muttaqin, yaitu derajat yang kelima. Betul. Yang tertinggi berarti dan teristimewa. Ya. Yang teristimewa itu berarti yang muttaqin ya, muttaqin. Yang takwa. Barang siapa yang takwa maka dia akan mendapatkan derajat yang tertinggi. Betul. Oke. Ustazah, nah selanjutnya nih kita mau tahu tips dan triknya atau langkah-langkah apa saja sih supaya kita ini bisa meraih ketakwaan, apalagi kita kan sedang di bulan Ramadan ya, bulan yang penuh dengan bulan kemenangan, lalu juga pahalanya dilipat gandakan. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan ketakwaan tersebut Ustazah? Ada beberapa upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang pertama, meningkatkan jiwa dermawan. Kita sebagai umat muslim harus memiliki rasa peduli terhadap sesama, saling membantu. Nah, kita sebagai orang yang beriman juga wajib melakukan sodako, infak, dan membayar zakat di bulan Ramadan. Nah, untuk sodako sendiri bisa dengan memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, kepada
teman dekat kita, saudara, tetangga, atau memberikan pakaian baru yang layak untuk mereka pakai dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada beberapa orang yang berpendapat bahwa jika kita memberi kepada orang lain itu akan miskin gitu ya Ustazah. Ada beberapa orang yang berpikiran seperti itu. Itu kita harus buang jauh-jauh pikiran itu, karena Allah lah sebaik-baiknya Sang Maha Pemberi rezeki ya. Jadi ketika kita memberi rezeki kita kepada orang lain, insya Allah Allah akan mengganti rezeki tersebut dengan berlipat ganda gitu. Lalu yang kedua ada pengendalian diri. Tidak semua keinginan kita harus dicapai pada saat itu juga kan. Ini juga melatih kita untuk sabar, di mana keinginan kita itu tidak harus diwujudkan pada saat itu juga. Ya. Seperti contoh ya Ustazah, kan sekarang ini tiap tahun HP selalu ganti ya. Iya, pasti tren ya, kita tren. Tiap tahun ada aja yang kameranya 4, 6, 10 kan ya. Pasti kita ada rasa pengen punya karena yang lain punya gitu kan. Nah, kita kembali lagi kita lihat jika kita memiliki barang tersebut itu untuk kebutuhan hidup atau sekedar gaya hidup saja kan ya. Kalau untuk sekedar gaya hidup kita bisa tahan dulu gitu kan, masih ada keperluan lain yang harus kita penuhi gitu kan, terutama beli minyak atau buat lebaran kan, persiapan gitu. Jika untuk kebutuhan hidup maka kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Lalu yang ketiga ialah perbanyak taubat. Tidak ada manusia yang sempurna ya Ustazah di dunia ini. Pasti kita sebagai umat muslim banyak dosa yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan. Maka dari itu kita harus perbanyak istighfar dan taubat. Karena dengan istighfar dan taubat akan menumbuhkan jiwa insaf, di mana kita tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Lalu yang terakhir ada menghidupkan hati. Nah, menghidupkan hati di sini bisa dengan memperbanyak sholat malam seperti sholat tahajud. Nah, bisa juga dengan bermunajat kepada Allah, memohon apa nih yang kita pengenin untuk saat ini. Tapi kita juga tahu bahwa tidak semua doa itu terkabul pada saat itu juga ya. Pasti ada waktu-waktu yang tertentu untuk Allah memberikan doa keinginan kita itu gitu Ustazah. Oke, subhanallah sekali ya. Berarti memang ada beberapa langkah, yaitu ada 4 langkah ya Ustazah. Betul. Ya, agar kita bisa menjadi orang yang takwa. Salah satunya tadi dengan cara kita bersedekah. Iya, betul. Kalau bersedekah itu lebih baik niatkan lillahi ta'ala ya. Betul Ustazah. Karena akan diganti nantinya rezeki jangan nunggu, kita. Saya hari ini sedekah, pokoknya besok saya mau diganti. Nggak boleh gitu ya Ustazah ya. Namanya diganti oleh Allah itu kan gak ada yang tahu. Iya betul, gitu. karena kan sebagian rezeki kita pasti ada hak orang lain di dalamnya. Iya betul, kan suka ada yang, saya sekarang mau sedekah, biar besok saya dilipat gandain iya, gitu. itu nggak boleh. Karena Allah Ta'ala, betul. Jadi yang pertama dengan cara bersedekah, lalu yang kedua dengan cara mengendalikan diri. Jadi kita boleh membeli apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tidak boleh konsumtif gitu ya Ustazah ya. Jadi tidak boleh mengikuti tren zaman. Sekarang kan HP kameranya tuh banyak berjejer gitu, lama-lama bisa sampai penuh. Bolong 10 kali ya Ustazah. Kalau kita mengikuti zaman kan agak repot juga gitu ya. Harga semakin mahal Ustazah. Jadi memang kita mampu untuk membeli hal tersebut. Lalu yang ketiga bertaubat ya. Sangat penting sekali ya Ustazah kita untuk bertaubat ya. Karena kita tidak tahu apa saja yang sudah kita lakukan. Mengutip dari kata-kata yang biasa diucapkan oleh almarhumah Bunda Dorce itu, kesalahan hanya milik manusia betul. Dan kesempurnaan hanya milik Allah. Terbalik berarti. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan milik manusia. Jadi kita wajib bertaubat. Dan yang terakhir adalah yaitu menghidupkan hati dengan cara kita sholat malam, berbanyak ibadah kepada Allah. Dengan cara seperti itu kita akan menghidupkan hati kita. Betul. Ya Ustazah ya. Oke, Ustazah, itu tadi pemaparan tentang meraih derajat tertinggi atau al-muttaqin yang sungguh luar biasa sekali kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semudah itu ternyata untuk meraih derajat tertinggi, hanya saja mungkin perlu pembiasaan ya Ustazah. Semoga di bulan Ramadan ini sahabat Ashifa dan kita semua dapat membiasakan diri agar menjadi orang yang memiliki derajat tertinggi di mata Allah. Baik, Ustazah, sebelum kita tutup bincang Ramadan kita hari ini, saya mau dong Ustazah silahkan boleh berikan pesannya kepada sahabat Ashifa untuk mempersiapkan dalam menuju kemenangan kita yang sebentar lagi nih Ustazah.
Baik sahabat Ashifa dimanapun berada, bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, di mana segala ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka dari itu, dalam ibadah kita harus memiliki standar untuk lebih ditingkatkan lagi standar itu. Oke, satu pesan saya yaitu jagalah sholatmu selagi kamu bernafas, maka sholatmu akan menjagamu ketika kamu berhenti bernafas. Subhanallah ya Ustazah ya, berarti ada beberapa tips yang memang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan tadi yang dikutip dari apa yang sudah disebutkan oleh Ustazah Syifa Fikri, yaitu jagalah sholatmu ketika kamu masih bernafas, dan sholatmu akan menjagamu ketika kamu sudah berhenti bernafas. Subhanallah, semoga kita semua bisa senantiasa istiqomah ya Ustazah ya. Amin. Baik, kalau gitu Ustazah terima kasih sekali sudah mau hadir ya, berbicara sama-sama. Ramadan ISQ Podcast. Semoga Ustazah dan keluarga selalu dalam kesehatan. Amin ya Allah. Dilindungi oleh Allah. Amin. Dan juga dapat meraih kemenangan dengan sukacita ya Ustazah ya. Baik, kalau gitu Sahabat Ashifa, kita sudah dengarkan bersama-sama materi kita pada kesempatan hari ini, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Syifa Fikri dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Betty Amarwati, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di Bincang Ramadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.